Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Hari kiamat merupakan saat berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta di dunia. Yaitu pada hari kami gulung langit, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Bagi umat Islam, terdapat serangkaian peristiwa yang akan dialami manusia setelah kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam video ini, kami akan menguraikan tahapan-tahapan tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perjalanan manusia menuju akhirat. Setelah meninggal dunia, manusia memasuki fase yaumul barzah yang merupakan periode penantian di alam kubur. Barzah secara bahasa berarti pembatas atau dinding, dan dalam konteks ini, ia menjadi perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia menunggu hari kebangkitan yang akan datang setelah kiamat. Yaumul barzah menjadi saat bagi manusia untuk merasakan kondisi kehidupan di antara kematian dan kebangkitan. Dalam fase ini, berbagai kejadian menanti manusia di alam barzah. Salah satu kejadian yang akan dihadapi oleh manusia adalah pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini akan memeriksa amal perbuatan dan keimanan manusia, serta menguji kekuatan keyakinannya terhadap ibadah yang pernah dilakukan. Pertanyaan dari Munkar dan Nakir ini menjadi momen refleksi bagi manusia untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Selain itu, di alam barzah juga terdapat pengalaman nikmat dan siksa kubur. Bagi orang-orang yang hidup dengan keimanan yang kuat dan amal perbuatan yang baik, mereka akan merasakan nikmat kubur sebagai hasil dari kebaikan yang mereka lakukan. Sebaliknya, bagi mereka yang melanggar perintah Allah dan melakukan dosa, mereka akan mengalami siksa kubur sebagai konsekuensi dari tindakan buruk yang pernah mereka lakukan. Yaumul barzah menjadi waktu penantian yang penting bagi manusia sebelum melangkah ke tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju akhirat. Hal ini mengingatkan manusia akan pentingnya mempersiapkan diri dan menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesadaran akan akhirat. Amal perbuatan yang baik dan keimanan yang teguh akan membawa manusia kepada nikmat keabadian, sedangkan kelalaian dan dosa akan mendatangkan siksa yang tak terhingga. Dalam pandangan Islam, Yaumul barzah merupakan fase yang krusial dalam perjalanan menuju akhirat. Ia mengingatkan manusia akan adanya hidup setelah mati, di mana segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Setelah menjalani fase penantian di alam kubur dalam Yaumul barzah, tibalah saatnya bagi manusia untuk bangkit dari alam kubur dan menuju kehidupan kekal pada hari kiamat, yang disebut Yaumul Ba'ats. Pada hari ini, Allah memanggil seluruh manusia dari alam kubur untuk berkumpul di padang mahsyar, tempat yang telah ditetapkan sebagai titik pertemuan sementara bagi umat manusia sebelum mereka diadili. Sangkakala yang kedua ditiup, menggema dengan lantang, menandakan dimulainya Yaumul Ba'ats. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dalam momen yang luar biasa ini, manusia dari berbagai generasi dan umat manusia yang pernah hidup, dari yang pertama hingga yang terakhir, bangkit dari alam kubur mereka, dan berbondong-bondong menuju padang mahsyar. Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya, hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan, semua akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Baik manusia yang wafat dengan normal, maupun yang tubuhnya hancur dan tulang belulangnya berserakan, semua akan dibangkitkan. Allah berfirman, dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya, ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Setelah dibangkitkan, orang-orang yang mendustakan akan berkata dengan penuh penyesalan, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Setelah melewati fase Yaumul Ba'ats, seluruh manusia dihimpun di suatu tempat yang disebut Padang Mahsyar. Yaumul Mahsyar
adalah hari perkumpulan di mana manusia berkumpul sebelum diadili atau dihisab. Padang Mahsyar juga dikenal sebagai Padang Mauquf, yang berarti tempat berhenti sementara. Pada hari ini, semua manusia, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir hidup, akan berkumpul di sini untuk menunggu pengadilan Allah. Allah berfirman, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Padang Mahsyar digambarkan sebagai lapangan yang luas tanpa kehidupan. Tempat ini menjadi saksi bagi semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Di tengah keadaan yang penuh ketegangan, manusia mengalami kepayahan karena matahari didekatkan hingga mereka dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Namun, Allah memberikan pertolongan kepada 7 golongan tertentu yang dinaunginya. Di Padang Mahsyar, setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum mukmin akan mendatangi telaga Nabi Muhammad bernama Al-Kautsar. Orang yang tertolak dari telaga itu adalah kaum murtad dan munafik. Pada Yaumul Mahsyar, manusia menantikan saat diadili dan dipertanggungjawabkan atas segala amal perbuatan mereka. Mereka merasakan kegelisahan dan kecemasan, menyadari bahwa segala tindakan dan niat yang pernah mereka lakukan akan diungkapkan dan dievaluasi. Setiap manusia membawa catatan amal perbuatannya yang akan menjadi dasar pengadilan di hari ini. Allah berfirman, "Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut." Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Pada saat ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi atau mengelak dari kebenaran. Semua tindakan dan perbuatan akan diungkapkan secara jelas. Kejujuran dan ketulusan akan menjadi hal yang sangat berharga pada hari ini. Manusia akan diperiksa atas amal perbuatannya selama hidup di dunia, termasuk keimanan dan ibadahnya. Bibir manusia terkunci rapat, hanya anggota tubuh yang akan memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Padang Mahsyar menjadi panggung pengadilan Allah. Manusia akan menerima konsekuensi dari amal perbuatan mereka, baik itu kebaikan atau keburukan. Hari ini adalah saat kebenaran dipaparkan dan keadilan Allah ditegakkan. Tidak ada satupun manusia yang dirugikan pada hari ini, karena segala amal perbuatan akan diperhitungkan secara adil. Yaumul Mahsyar memberikan manusia kesempatan untuk merefleksikan hidupnya di dunia, melihat kembali semua amal perbuatan yang pernah dilakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Semua manusia berkumpul dengan perasaan harap dan takut, menanti pengumuman hasil dari pengadilan Allah. Bagi mereka yang telah hidup dengan keimanan dan melakukan amal perbuatan yang baik, Yaumul Mahsyar menjadi ajang untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat Allah di akhirat. Setelah melalui fase Yaumul Mahsyar, manusia kemudian memasuki tahapan penting berikutnya, yaitu Yaumul Hisab, atau hari perhitungan. Pada hari ini, setiap individu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Segala perbuatan baik dan buruk yang pernah dilakukan, akan diungkap dan diperhitungkan secara adil oleh Allah dengan seadil-adilnya. Manusia tiba di hadapan Allah dengan bibir terkunci rapat, tidak ada kata yang bisa diucapkan, karena hanya anggota tubuh yang akan bersaksi tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tangan akan berbicara kepada Allah, memberikan kesaksian mengenai perbuatan baik atau jahat yang pernah dilakukan. Begitu juga dengan kaki, mereka akan memberi kesaksian terhadap langkah-langkah yang telah diambil selama hidup di dunia. Hari perhitungan ini merupakan saat yang menentukan bagi setiap individu. Semua amal perbuatan akan diperiksa dengan teliti dan teliti oleh Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang akan luput dari perhitungannya. Baik itu amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, maupun dosa-dosa yang diingkari. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Ayat ini menggambarkan betapa manusia pada hari itu tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban amal perbuatan mereka. Perhitungan yang dilakukan oleh Allah pada Yaumul Hisab tidaklah sembarangan. Dia adalah hakim yang adil dan maha bijaksana. Setiap kebaikan akan diberi pahala yang setimpal, seberat biji sawi pun Allah akan mendatangkan balasannya. Allah adalah sang pencatat yang maha teliti, dan tidak sekecil apapun amal perbuatan yang dilakukan manusia akan terlewatkan dalam perhitungannya. Yaumul Hisab juga menjadi waktu bagi manusia untuk merenungkan dan mengevaluasi hidup yang telah dijalani. Apakah mereka telah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan baik, memperbanyak amal kebaikan, atau malah terjerumus dalam dosa dan keburukan?
Ini adalah momen introspeksi yang mengingatkan manusia akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bagi orang-orang yang telah menjalani hidup dengan baik, dengan penuh ketakwaan dan kebaikan, Yaumul Hisab akan menjadi saat yang membahagiakan. Mereka akan menerima pahala yang berlimpah dari Allah. Namun, bagi mereka yang hidup dalam kedurhakaan dan melakukan dosa besar, Yaumul Hisab akan menjadi saat yang menakutkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ayat ini menggambarkan keadilan dan kecepatan dalam perhitungan Allah terhadap amal perbuatan manusia. Dengan menjalani Yaumul Hisab dengan penuh kesadaran, manusia diingatkan akan tanggung jawab hidupnya dan pentingnya menjalani kehidupan dunia dengan baik. Tahapan ini menjadi saat penting dalam perjalanan manusia menuju akhirat, karena kotak suara hasil perhitungan di Yaumul Hisab akan membawa konsekuensi yang abadi, yaitu surga atau neraka. Setelah proses perhitungan amal perbuatan pada Yaumul Hisab, manusia akan menghadapi Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Pada hari ini, semua amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan adil dan akurat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Penimbangan amal ini memiliki makna penting dalam menentukan nasib manusia di akhirat. Jika amal baik seseorang lebih berat, maka ia akan beruntung dan mendapatkan rahmat Allah. Namun, jika amal buruknya lebih berat, ia akan menerima azab sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Penimbangan ini dilakukan dengan keadilan mutlak, tidak ada sedikit pun yang dirugikan. Manusia akan menyaksikan hasil dari penimbangan tersebut, dan konsekuensinya akan